Dua orang pemuda mengendarai mobil tua khas tempo dulu yang datang untuk menebang papan penunjuk jalan. Lalu pemuda yang bersiaga dalam mobil berfirasat buruk. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat sebuah tank berbendera Nazi yang sedang mengarahkan bidikan ke arah mereka. Dengan tergesa-gesa, pemuda penebang pun bergegas menuju mobil, dan mereka segera tancap gas guna menghindari tembakan tank Nazi tersebut. Meskipun agak konyol, beresiko, dan nyaris mati, mereka akhirnya berhasil lolos dan selamat dari serangan tank Jerman tersebut. Adegan kemudian beralih, di mana para tentara Soviet sedang melaporkan keadaan mereka dan meminta bala bantuan ke markas pusat. Lalu masuklah seorang pemuda bernama Pushkin, yang tak lain adalah pemuda penebang papan jalan tadi, dan melaporkan kejadian yang baru saja ia alami. Pria berpangkat letnan ini kemudian diangkat menjadi komandan tank yang tersisa, karena kebetulan ia adalah prajurit tank. Bisa dibilang ia mengemban misi sulit, yaitu mempertahankan sebuah desa hanya dengan satu tank yang dijuluki Biankerov serta prajurit sisa-sisa. Mereka pun bersiap, atur strategi agar mampu bertahan dari serangan pasukan Jerman. Adegan berikutnya, barisan pasukan dan tank Jerman ternyata sudah siap menggempur desa yang saat ini menjadi target mereka. Rupanya, kedatangan pasukan Jerman ini sudah ditunggu oleh sisa pasukan Soviet di bawah komando Letnan Pushkin dan kawan-kawan di persembunyiannya. Meski awalnya sempat curiga, tapi umpan pasukan Soviet berhasil disambar pasukan Jerman, dan boom! Peluru pertama Biankerov ditembakkan dan berhasil mengenai dua tank Jerman. Biankerov lalu menembakkan satu peluru lagi dan kemudian pergi menuju titik tembak yang lain. Pasukan Jerman pun geram. Mereka menembakkan mortir serta mengerahkan pasukannya guna menghentikan perlawanan sisa pasukan Soviet ini. Tapi sayangnya, taktik pasukan Soviet nampaknya sedikit lebih unggul. Meskipun peluru Jerman sempat menyerempet dan mengganggu pendengaran awak Biankerov, tapi itu tidak menyurutkan kru Biankerov untuk tetap menyerang. Biankerov kemudian mencoba merangsek kabur dari hadangan infanteri dan sisa tank Jerman. Namun sayangnya gagal. Biankerov berhasil ditembak dan menewaskan satu awaknya. Apakah Biankerov lumpuh? Untuk saat ini belum. Dia masih bisa beroperasi dengan sisa awak yang ada. Dalam percobaan melarikan dirinya, Biankerov masih berikan perlawanan yang diakhiri saling tembak antara tank terakhir masing-masing kubu. Dengan keadaan payah, Letnan Pushkin mencoba selamatkan diri dan kawannya
tapi harus berakhir dengan tembakan pistol dari sisa awak tank Jerman. Sesi kemudian berganti dengan kedatangan sebuah kereta api uap berlogo Nazi dengan muatan penuh tawanan perang. Para tawanan ini rencananya akan dijadikan budak oleh Jerman. Ketika tawanan diminta untuk tiarap, ada satu orang tawanan yang membangkang dan tetap berdiri tegak. Akibatnya, ia pun disiksa dan dipaksa untuk buka mulut. Бежать! Посмотри на меня. Ты русский? Отвечайте, пожалуйста, нельзя молчать. Di sisi lainnya, sedang terjadi pertemuan antara petinggi Nazi yang mulai khawatir pada Soviet yang mulai agresif. Kemudian salah satu petinggi Nazi tersebut pergi ke kamp para tawanan perang. Entah apa maksudnya, tapi ia datang untuk mencari satu orang operator tank handal milik Uni Soviet. Ia kemudian tertarik dengan satu orang yang tak lain adalah Letnan Ivuskin. Ya, ternyata dia belum mati. Usut punya usut, petinggi Nazi ini adalah prajurit yang sebelumnya bertempur dengan Letnan Ivuskin di desa tadi dengan tujuan mencari operator tank Soviet untuk dijadikan uji coba melawan tank Jerman. Letnan Ivuskin pun dengan terpaksa menerima tawaran itu. Letnan Ivuskin juga diberikan kesempatan untuk memilih awak tank pilihannya sendiri. Saat proses rekrutmen, tidak disangka ia malah bertemu lagi dengan rekannya saat di biang kerok. Setelah rekrutmen selesai, Letnan Ivuskin dan kru kemudian diberikan tank hasil sitaan pasukan Jerman yang baru mereka dapatkan. Di dalamnya juga masih bau darah. Kemudian, kru biang kerok juga diberi waktu 1 minggu untuk restorasi dan perbaikan tank tersebut. Ketika di bengkel, ternyata mereka bukan hanya melakukan perbaikan tank, tapi juga perencanaan untuk melarikan diri dari kamp Jerman. Skip, masuklah Anya, calon istri saya. Si penerjemah cantik milik Jerman asal Soviet untuk memberikan informasi pada kru biang kerok kalau apa yang akan terjadi bukanlah uji coba, melainkan komandan Jerman telah berikan perintah tempur pada pasukannya. Tidak hanya itu, Anya juga memberikan cetakan kunci kamar komandan pada Letnan Ivuskin dan menyatakan diri untuk ikut kabur bersama mereka. Ивушкин к начальнику. Dan tibalah hari untuk latihan tempur. Kru biang kerok terlebih dahulu pergi ke lokasi penggalian, di mana mereka telah menyelundupkan amunisi aktif yang mereka dapatkan dari tank sebelum restorasi. Adegan lainnya, Anya menyelinap ke kamar komandan dan berusaha untuk mencuri peta.
Setelah dapat, ia lalu izin keluar camp untuk menunggu dijemput oleh Biang Kerok. За пределы лагеря. Kembali ke pertempuran boneka. Seketika, pihak Jerman kaget mengetahui kalau Biang Kerok punya amunisi aktif yang berhasil menumbangkan tank Tiger milik mereka. Namun mereka terlambat untuk membuat pertahanan. Biang Kerok telah berhasil menghancurkan camp dan segera pergi menjauh, menjemput Anya, lalu kabur. Jadinya, pelarian Biang Kerok pun tidak mulus. Saat menyusuri jalan dikelilingi hutan, Biang Kerok sudah dihadang tank Jerman, sehingga memaksa Biang Kerok untuk masuk ke dalam hutan. Tidak cukup penghadangan darat, komandan juga perintahkan pasukan udara untuk mencari dan menghadang tank Soviet ini. Kejadian ini tentu saja membuat Jerman murka. Dengan segera, mereka membentuk unit untuk melakukan pengejaran Biang Kerok. Pencarian pihak Jerman tidak sia-sia. Akhirnya mereka berhasil menemukan posisi Biang Kerok. Dikarenakan mesin sudah kepanasan dan stamina awak yang sudah mulai menurun, maka Letnan Fuskin putuskan berhenti untuk istirahat sejenak. Mereka makan, mandi, dan tidur di hutan. Saat sedang bermalam, insting salah satu awak merasa jika pasukan Jerman semakin mendekat. Mereka pun bersiap dan bergegas untuk pergi menghindari pengejaran Jerman. Tapi tidak dengan Anya. Ia tidak diperkenankan oleh Letnan Fuskin untuk ikut bersama tank karena misi ini terlalu berbahaya. Setelah berpisah dengan Anya, Biang Kerok tiba di sebuah desa yang sunyi. Tapi sepertinya Letnan Fuskin sudah curiga. Dia mencoba mencari jalan lain. Dan benar saja, ternyata sudah ada tank Jerman yang menunggu dengan manis. Peluru ditembakkan, tapi sayangnya hanya menyerempet tubuh Biang Kerok. Biang Kerok lalu kabur ke jalan lainnya. Ternyata di sana juga sudah ada tank Jerman, tapi tank ini berhasil Biang Kerok lumpuhkan. Letnan Fuskin kemudian turun, mencoba membaca medan dan atur strategi. Rencana awal harus ada salah satu kru yang bisa melumpuhkan satu dari 3 tank Jerman yang tersisa dengan granat. Dan pekerjaan itu pun diambil oleh kru bernama Volstock.
Кто? Ты дай приказ, командир. Biancarok kemudian menunggu dan segera melesat menerobos masuk saat mendengar ledakan. Tapi sialnya, ternyata masih ada tank Jerman di balik tembok itu. Kedua tank pun saling bidik dan Biancarok lah yang berhasil menembak untuk pertama kali. Belum selesai sampai di situ, masih ada tank lainnya yang dengan leluasa membidik Biancarok. Tapi upaya ini berhasil digagalkan oleh tank lainnya yang berhasil disabotase oleh Vostok. Namun sayangnya, Vostok harus gugur dalam perang ini. Setelah tank Jerman menyelesaikan tank yang disabotase Vostok, bidikan lalu diubah ke arah Biancarok. Saling bidik dan saling tembak terjadi. Peluru kedua tank itu lalu beradu di udara. Komandan masing-masing tank pun keluar dari tanknya. Lalu mereka membuat kesepakatan untuk bertarung secara adil dengan cara berduel. Lokasi duel pun telah disepakati yang berada di atas sebuah jembatan. Duel tank Jerman melawan tank Soviet, menang mana? Dan pemenangnya adalah tank T-34 alias Biancarok milik Uni Soviet. Ya, pemenang tempur tank satu malam ini dimenangkan oleh Biancarok setelah berhasil mengenai inti dari tank Jerman. Pada akhirnya, kru Biancarok meninggalkan tank mereka. Mereka berjalan kaki ke titik temu dengan Anya, lalu pulang ke Moskow, kampung halaman mereka.